dictionary. Okay. Nah, sekarang kita lihat kamus saya nak. Okay. Jadi resume ini ada dua pelafalannya. Okay, look at my pointer. Resume. Okay. Resume. Okay. Itu sebagai kata kerja. Ini dia nak artinya. Okay. Atau ini dia dua. Nah, so what happened to my teaching of CV? Kita berada di sini nak. Okay. Ternyata resume tadi dilafalkan menjadi resume. Okay. Resume. Okay. Dia sebagai kata benda. Ini berasal dari bahasa Latin. Okay. Resume. Bacanya resume. Apa itu resume? Ini dia nak. Nomor 2 ini nak. Okay. Yang tadi Bapak bilang. Curriculum vitae. Jadi nama lain dari curriculum vitae we have C. Ada nanti data sheet. Satu lagi resume. Bacanya resume. Okay. Ini dia nak. A written record of your education and the jobs you have done. Blah 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 blah. Okay, understand that? Okay, thank you. Kita kembali ke yang kedua yang mesti kamu buatkan adalah CV. Okay, bahasa Indonesia riwayat hidup. Apa saja yang mesti diceritakan dalam riwayat hidup? Okay, in here. Ini keterangannya. Curriculum vitae, istilahnya nama lainnya adalah the course of one's life. Okay. Jadi pada bagian-bagian curriculum vitae yang mesti kamu sebutkan ini nak. Look at my pointer. Okay, ini namanya part of curriculum vitae bagian-bagian. Yang mesti kamu sebutkan namanya adalah personal information. Yang kedua, education. Yang ketiga adalah job experience. Yang keempat, reference. Okay. Itu nanti namanya heading. Okay, heading. Okay. Pada riwayat hidup yang kamu tuliskan adalah kata data sheet atau resume. Jangan dituliskan CV. Bedanya, kata CV itu dipakai dalam iklan lowongan kerja. Tapi dalam surat riwayat hidup tidak dipakai kata CV. Tapi dipakai adalah data sheet atau resume. Okay. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari data sheet. Jadi bagian-bagian dari data sheet itu nanti namanya heading, kepalanya. Yaitu tuliskan nanti di lembaran kertasmu, itu data sheet, taruh tengah-tengah. Garis ini tidak ada nak ya. Kemudian dari data sheet tadi di bawahnya kasih satu baris kosong nak. Tuliskan dia ini nak, look at my pointer. Qualifications, pakai S nak ya, of bla 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 bla. Di sini dituliskan namamu yang membuat surat lamaran kerja. Berarti di sini persis sama dengan nama yang kamu sebutkan pada surat lamaran kerja nak, pada penutup surat. Persis sama nak ya, jangan beda. Yang kedua, tuliskanlah sini alamatmu. Alamatmu persis sama dengan alamatmu yang kamu sebutkan pada surat lamaran kerja. Oke, komakan dia. Pada paragraf 5 surat lamaran kerja, kamu kan menyebutkan nomor teleponmu dengan email. Buatkan lagi di sini nak. Oke, phone titik 2 nomor teleponmu yang komakan, yang kedua alamat emailmu. Persis sama dengan nomor telepon dan email yang kamu sebutkan pada paragraf 5 dalam surat lamaran kerja. Kemudian pada di akhirnya tutup pakai kurung penutup dengan kurung pembuka dengan penutup nak ya. Tuliskan dia applicant. Ingat nak ya, huruf A besar. Di sini huruf A lagi nak, bukan E nak. Berbeda nanti nak. Look at your dictionary. Applicant for position S bla 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 bla. Diisi dengan apa nak? Lowongan kerja yang akan kamu lamar. Berarti persis sama dengan nama lowongan kerja yang ada di paragraf 1. Masih ingat paragraf 1 tadi nak, surat lamaran kerja? Pada surat lamaran kerja paragraf 1 kan diakhiri dengan I would like to apply for the position of. Masih ingat kan? Diisilah dia di sini nak dengan nama pekerjaan tadi nak. Persis masuk pada bagiannya nak. Itu namanya section heading. Okay.
pada bagian berikut yang mesti kamu sebutkan, ingat nak ya, satu baris kosong pada bagian akhir tadi nak, itu applicant for position S, satu baris kosong nak ya. Tuliskan dia lagi di tengah-tengah nak, ini nak. Look at my pointer, personal information. Okay, P yang besar, ini besar, sisanya kecil. Dan ditulis dia biasanya dicetak tebal. Okay, taruh dia di tengah-tengah nak. Ini ada dua bagian nak, sisi kiri, sisi kanan. Okay, what thing you should put in there? Apa yang kamu isikan di sini? Kita mulai dengan sisi kiri nak ya. Pada sisi kiri, ingat nak ya, satu baris kosong lagi dia di bawah personal information. Dibuatkan adalah H.2 nak. Titik 2 ni mesti sejajar nak. Lihat yang terpanjang nak. Pedoman dari titik 2. Isikan sini adalah umurmu. Hanya umurmu. Okey, pada sisi kanan dituliskanlah dia physical condition. Keadaan fisik. Tidak ada punctuasinya nak. Okey. Kemudian di sisi kiri di bawah H tadi tuliskanlah dia place of birth. Hanya tempat lahir doang nak. Tempat lahir doang. Jangan ada lagi tanggal, bulan dan tahun. Tempat lahir doang. Kemudian di sisi kanan di bawah physical condition agak ke dalam sedikit nak ya. Tuliskan dia excellent health. Kamu tinggal kopikan doang nak. Bahasa Indonesianya keadaanmu sehat. Kemudian di bawah excellent health dituliskan lagi no physical defect. Tidak ada cacat fisik. Okay. Kemudian di lajur kiri di bawah place of birth tuliskan adalah weight. What does it mean? Right, berat. Berat. Okay. Kemudian di bawah weight tuliskan lagi height. Bahasa Indonesianya tinggi. Satuannya pakai dia apa nak? Tinggi sentimeter. Kalau luar negeri ada yang tahu nak? Pakai angka pakai kutip 1, kemudian angka lagi pakai kutip 2. Okey, itu mewakili kaki, foot dengan inch. Okey. Dituliskan adalah height tinggi, dalam bahasa Indonesia satuannya adalah sentimeter. Kemudian di bawah no physical defect tuliskan adalah leisure interest. Kalau bahasa Indonesia waktu lowongan, waktu senggang diisi dengan apa? Disebutkan sini adalah dia kegemaranmu. Okey, agak ke dalam dia sikit nak. Kamu tinggal kopikan aja nak seperti ini nak. Okey. Di bawah it dituliskan adalah marital status, status perkawinan. Status perkawinan nanti ada dua nak. Married dengan single. Okey. Meskipun kamu telah duda atau janda tetap dibuat married. Jangan kedua-dua nak, ambil satu nak. Look at the condition, right? Kemudian di bawah marital status dituliskan adalah sex. Bahasa Indonesianya jenis kelamin. Kamu isi di sini nanti ada dua nak. Male, cowok atau female. Oke, jadi bencong tidak ada nak ya. Kelanjutannya, setelah you just mention your personal information, the next part of your data sheet, you should tell, okay, here you are. Setelah sebutkan informasi pribadi, okay, ingatlah ya, itu namanya section heading. Section heading yang kedua adalah education. Ditulis huruf besar lagi nak, taruh tengah-tengah, sama dengan yang di atas. Kemudian dicetak tebal. Nah, ingat nak ya, garis ini tidak ada nak ya. Oke, di bawah education kasih satu baris kosong baru masuk dia nak informasinya. Nah, apa bedanya education di datasheet dengan education pada lamaran kerja? Anybody knows? Very good. Education pada surat lamaran kerja kamu hanya menyebutkan the highest education background you have. Pada pendidikan dalam surat lamaran kerja, kamu hanya menyebutkan pendidikan yang tertinggi doang. Tambah dengan pendidikan informal. Sementara education pada riwayat hidup, semua pendidikan yang kamu miliki ceritakan dia nak. Berarti education pada riwayat hidup dimulailah dia dengan SD. Kalau di Indonesia SD nak ya. Okey, etikanya apa nak? Look at my pointer. Sebutkanlah dia nama sekolahnya. Okay. Kedua lokasinya, daerah kecilnya. Ini daerah besarnya nak. Okay. Pakaikan dia dash, koma, dash. Okay. Koma, dash. Okay.
Okay. Kalau enggak dash ada. Nah, dituliskanlah dia graduated in. Basisnya tamat pada tahun. Sebutkan tahun ini nak. Berarti educationnya dimulai dari pendidikan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, pada perguruan tinggi, ingat nak ya, pada perguruan tinggi yang tertinggi nak ya, umpamanya kamu yang tertinggi pendidikan formalnya S3, berarti akan kamu ceritakan S1, S2 dengan S3-nya. Nah, pada pendidikan tertinggi tadi, etikanya, lihat, look at my pointer. Ini nak ya, atau lihat ini nak. Okay. Disebutkanlah dia di sini nama universitasnya, look at my pointer, komakan. Kemudian daerah kecil, komakan, kemudian daerah besarnya. Okay. Boleh dia dash doang atau koma pakai dash. Boleh. Kemudian tuliskanlah dia graduated in, tamat pada tahun berapa. Tahun doang nak ya. Okay. Ini namanya production design. Disebutkanlah dia major, look at my pointer. Okay. Jurusanmu apa nak? Sebutkan dia nak. Komakan dia setelah tamat tadi ya. Kemudian komakan. Sebutkan lagi gelar. Ini nak, look at my pointer, degree. Gelar akademis yang kamu miliki. Okay. BS itu Bachelor of Science. Okay. Jadi gelar akademis yang kamu miliki apa? Okay. Sebutkan GPA. GPA stands for grade, nilai, point, average. Right. Kalau diinisiakan nilai akhir berapa? Okay. Basisnya IP-nya berapa? Sebutkan sini nak. Pakai titik 2 nak ya. Okay. GPA titik 2 tambahkan IP-mu berapa? IP yang tertinggi untuk perguruan tinggi sampai 4 nak. Okay. Tuliskan sini. Okay. Nah, itu namanya pendidikan formal. Kalau you have additional education background, tell it in there. Jadi kalau ada lagi tadi di pendidikan pada surat lamaran kerja kan kamu sebutkan informal tadi nak ya, pendidikan tidak resmi tadi nak ya. Muncullah dia di sini nak. Tapi dipakai istilahnya allied courses. Jangan dipakai dia informal education, pakai istilahnya allied courses. Oke, persis sama dengan pendidikan informal yang kamu sebutkan dalam education in application letter. Jadi pada surat lamaran kerjamu kan tadi ada dua pendidikan ya, formal informal. Persis sama nak dengan di sini nak dalam riwayat hidup. Oke, jadi pendidikan informal dipakai istilahnya allied courses. Etikanya look at in here my pointer. Okay, computer programming technique, apa nama kursusnya, kemudian daerah kecilnya, daerah besarnya, kemudian graduated in, tamat pada tahun berapa. Okay, ini persis sama dengan pendidikan dalam surat lamaran kerjamu. Understand that? Very good. Thank you. And let's see the next part of data sheet. Kita lihat pada bagian berikutnya dari data sheet, yaitu data sheet, personal information, kemudian education. Masih ingat ya? Yang berikutnya adalah job experience, okay, pengalaman kerja. Jadi job experience ditulis lagi di tengah-tengah nak ya, di bagian akhir dari education kasih satu baris kosong, tuliskanlah dia job experience di tengah-tengah nak, cetak tebal. Okay guys, ini tidak ada nak ya pada prakteknya. Okay, what things should you tell in here? Apa yang kamu ceritakan pada job experience? Ingat nak ya, ini nak. Title is bold, and company names, location, and year are provided. Okay. Pada job experience dalam surat riwayat hidup tadi, yang kamu sebutkan adalah ini nak, draftman, bahasanya juru gambar. Berarti ini nama pekerjaanmu pada perusahaan sebelumnya. Oke, ditulis dia huruf besar, ditebalkan nak ya. Jabatan terakhir yang kamu miliki pada sebuah perusahaan yang mana kamu telah berhenti. Oke, dituliskanlah di sini nak, cetak tebal. Oke, komakan. Kemudian apalagi kamu tuliskan nak, nama perusahaannya. Look at my pointer, nama perusahaan. Oke, kemudian daerah kecilnya, look at my pointer, komakan. Ini daerah besarnya. Oke, kemudian tahun kerjamu.
Oke. Tahun kerjamu dari tahun berapa ke tahun berapa? Tuliskan di sini nak. Tahunnya nak ya. Cerita ini akan sama nanti pada job experience dalam surat lamaran kerjamu yang kamu sebutkan. Oke, berarti ceritanya mesti persis sama di surat lamaran kerja dengan riwayat hidup. Can you see that? Very good. Thank you. Oke, sampai kita pada bagian akhir dari riwayat hidup. Dikasih namanya adalah reference. Satu baris kosong dari akhirnya job experience ya. Tulis ya reference di tengah-tengah bukumu, di tengah kertasnya. Garis ini tidak ada nak ya. Apa yang kamu tuliskan di sini? Ini nak. Nama orang. Oke. Nama orang ini kamu ambil kalau kamu mempunyai pengalaman kerja, nanti kan ada orang yang menandatanganinya. Taruhlah nama dia di sini nak. Oke. Kemudian di bawahnya tidak ada pemisahnya nak. Bukan satu baris kosong nak ya. Di bawahnya dituliskanlah dia director. Bahasa Indonesianya jabatan nak ya. Oke, jabatan. Kemudian komakan nak ya. Kemudian diikuti lagi di sini nama perusahaannya nak. Oke, nama perusahaannya. Kemudian dikomakan nama kecilnya nak, nama daerah kecilnya, komakan nama daerah besarnya. Oke, ini yang ada pada reference itu look at my pointer. An authority company, position, company name, location are provided. Oke. Nah, apa bedanya reference di riwayat hidup dengan reference pada surat lamaran kerja? Masih ingat nak? Oke, let's see it. Nah, ini dia nak. Ingat ya. Jadi reference pada surat lamaran kerja, kamu tinggal mengcopy doang aja nak. Ini nak ya. Tadi ada bapak bilang names of, berarti di sini jumlah. Jumlah orang yang mengenal latar belakangmu. Tadi yang mengenal tadi William tadi nak ya. Oke. Nah, jumlah ini persis sama nanti dengan reference dalam riwayat hidup. Jadi kalau di sini jumlah orang, berarti nama orang pada reference riwayat hidup mesti 2 pula nak. Kalau kamu bilang sini names of one, 1, berarti pada reference dalam riwayat hidup mesti 1 pula nama orangnya nak. Oke, berarti ini ada kaitannya, berhubungan. Oke, can you understand that? Oke. Oke. Jadi untuk riwayat hidup